Nah sekarang tanah kita disewakan 190 tahun. Bukan main. Di mana nasionalismenya itu? HGU 125 tahun, 160 tahun. Bukan main. Nah, jadi sungguhnya relevansinya atau reaktualisasi tidak hanya pada Pancasila, juga pada kebangsaan. Ini berbahaya sekali. Kalau kebangsaan sampai meleset. Misalnya begini. Ini kebangsaan. Sekarang ini orang bicara yang disebut, ini tidak ada di sini ya, karena ini memang tidak harus dibaca semuanya. Kita mengatakan ada bonus demografi katanya, bonus demografi. Bahwa anak-anak muda kita nanti usia bekerja akan meningkat pada tahun menjelang 2045. Ini bonus. Saya mengatakan hati-hati. Itu bonus, maksudnya bonus itu dividen. Apakah itu beban, burden? Karena anak-anak muda tadi sudah diceritakan nggak ngerti Pancasila. Anak-anak muda kita, tidak semua ya tentunya, mulai suka makanan asing. Tidak hanya asingnya, makanan asing itu kandungan dalam negerinya sedikit. Hamburger, pizza, itu kandungan asingnya barangkali 95%. Yang 5% adalah keringatnya pribumi yang jadi tukang masak. Iya, itu terjadi. Itu juga terjadi pada anak saya dan saya ingatkan anak saya untuk itu. Karena memang contoh dari atasan tidak ada. Manusia yang memberi contoh kayak Bung Hatta yang dikatakan Dalida itu, tidak ada. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, kita lengah, ilmu bumi dan sejarah tidak diajarkan. Pancasila mau diajarkan dengan berapa jilid buku tadi disebut. Siapa yang akan membaca kalau itu berjilid-jilid? Padahal kita kemampuan bacanya nomor 49 dari bawah. Bukan main. Kita benar lebih suka ya apa itu? WA-WA-an ya daripada membaca. Dan yang dikatakan Dalida tadi benar. Bahwa mata pelajaran di sekolah itu hanya preliminary. Tapi untuk menjadi manusia hebat harus membaca sendiri yang banyak. Menjadi curious. Orang Jerman mengatakan bahwa cara kita untuk menjadi penting harus mempunyai semangat neugierig. Neugierig itu bahasa Belandanya nieuwsgierig. Jadi selalu pengen tahu. Kalau tidak ada drive pengen tahu, tidak mau mencari dalam buku. Ya. Jadi sekarang Pancasila. Tadi sudah banyak dibicarakan, nanti membosankan kalau saya bicara lagi. Saya bilang begini aja, Pancasila itu silanya 5. Yang satu ketuhanan Maha Esa, yang paling akhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila selalu aktual, masih aktual. Siapa yang bilang nggak aktual? Tetapi ada orang yang menginginkan, terutama panitia, menginginkan ada reaktualisasi. Waduh, aku ya bingung, Pancasila ini aktual kok reaktualisasinya di gimana?
Oke, saya nyari-nyari kira-kira apa yang dimauin. Oke, sekarang saya bikin reaktualisasi, makin menjadi aktual namanya ya. Keadilan sosial yang seluruh Indonesia. Ini memang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia belum pernah terwujud. Belum pernah terwujud. Kita bercita-cita mewujudkan. Sekarang tuh di mana-mana ada kemiskinan. Di mana-mana ada gap antara kaya dan miskin. Bahkan di WA di internet mengatakan 0,2% bangsa Indonesia kekayaannya sama dengan 50%. 0,25, jadi super kaya. Gini rasio sangat tinggi, segala macam. Nah, kemiskinan yang luar biasa ini bisa menimbulkan curtain. Aku lahirnya orang-orang ya kurang gizi. Stuntingnya makin banyak. Tadi disebut Pak siapa yang sudah pulang, 5 dari 5 orang yang stunting 1. Yang terbaru tidak Pak. Dari 4 yang stunting 1. 25%. Dan saya mengenal orang-orang itu dan Tuhan kebetulan memberi rezeki saya, beberapa orang stunting mendapat beasiswa dari saya pribadi.